Ya baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, Sukihoto, Namo Buddhaya. Pada hari ini kita akan membahas kemungkinan sekitar 4 poin yang kita akan bahas pada hari ini, yang terdiri dari Sobana Karana Dhamma atau Dhamma yang membuat Anda menjadi lemah lembut ya. Jadi yang di sini, slide. Jadi di sini adalah Sobana Karana Dhamma, 2 dhamma yang menjadikan sifat lemah lembut. Ya, jadi apa sifat dari lemah lembut itu? Yang pertama yang biasanya kita tahu adalah tentang khanti atau kesabaran. Ya, jadi khanti atau kesabaran ini yang membuat kita lemah lembut Bapak Ibu ya. Lemah lembut. Jadi kalau orang yang sabar ya kan dibilang tahan dalam segala keadaan ya. Durable ya, tahan dengan semua kondisi. Pertanyaannya hari ini, Bapak Ibu sudah sabar belum? Ya, sudah sabar belum? Hampir berapa lama di rumah ya? Dan hari ini juga Bante lihat berita angka dari COVID-19 paling banyak ya, 8.000 sekian. Ya, jadi sabar dalam semua kondisi ya. Bukan hanya ketika kita mendapatkan masalah seperti mungkin saat ini Bapak Ibu mendapatkan kondisi yang kurang baik, kurang menyenangkan, dan kemudian sabarnya kehilangan. Ya, justru di saat seperti ini kita menjadikan kondisi ini sebagai ujian ya. Mungkin selama ini Bapak Ibu sering ke vihara, sering mendengarkan ceramah, tahu sabar itu bagaimana. Tetapi ketika diuji, ya kan, bagaimana Anda merasakan kesabaran? Ya, apakah kita bisa lewati ya kondisi seperti ini dengan sabar betul atau belum? Nah, jadi ini yang mengenai kesabaran. Ya, jadi kalau kita tidak diuji, kita nggak tahu seberapa jauh batas kesabaran dari diri kita sendiri. Ya sama dengan anak-anak baru dekat-dekat ini baru ujian ya kan. Setelah mereka ujian baru kelihatan, oh dapat nilai sekian, sekian, sekian. Jadi harus memiliki suatu ujian baru kita mengetahui value atau nilai dari kita sendiri. Nah, untuk menguji itu yang diperlukan adalah sabar. Ya, waktu Bante membahas mengenai parami, kita sudah membahas salah satu adalah praktek dhamma yang tertinggi adalah khanti parami. Nah, khanti parami atau kesabaran dikatakan praktek yang tertinggi. Kalau kita sabar juga ya Anda menerima kondisi dengan baik dan kemudian tidak ada lagi kasus yang seperti kemarin ya. Ya tentang ada yang ya bunuh diri dan seterusnya ya. Jadi itu sangat disayangkan kalau memiliki kesabaran. Jadi siapapun yang melatih kesabaran maka hidupnya akan lebih bahagia, lebih tenang, lebih damai dan lebih harmonis. Jadi ini adalah dhamma yang pertama yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, untuk Anda bisa menjadi sabar, ya, untuk Anda bisa menjadi sabar, Bapak Ibu bisa mulai melatih. Melatih di sini adalah melatih kebiasaan-kebiasaan yang baik terlebih dahulu. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu juga untuk memahami kesabaran dikatakan harus melihat yang namanya ketidakkekalan. Harus melihat ketidakkekalan ya, harus melihat ketidakkekalan. Jadi Anda melihat sesuatu sebagai yang tidak kekal, sehingga ketika Anda menyadari bahwa segala sesuatu tidak kekal ini menyebabkan Anda ya udah nggak apa-apa ya,
Apapun yang terjadi, apapun yang berubah, nah itu adalah bukan bagian dari saya. Yang itu adalah akan berubah seperti itu, seperti sifat dari alaminya. Nah, jadi yang pertama yang Bapak Ibu harus punya adalah sabar. Sudah sabar atau belum? Ya kan? Mungkin ya selama 8 bulan ya. Mungkin Bante rasa kalau misalnya kami dalam forum, biasanya kami berbicara bahwa COVID ya, kita akan kembali normal mungkin di 2022. Sedangkan 2021 Bante rasa belum ya. Kita masih akan masih pelan-pelan transisi. Tetapi 2022 mudah-mudahan sudah bisa seperti sedia kala. Tetapi dalam rangka kita menyambut tahun-tahun ini, ya beberapa hari lagi kita akan mengganti tahun. Ya, jadi dalam rangka beberapa tahun ini, ya Bapak Ibu harus memiliki kesabaran yang sangat-sangat luar biasa. Ya, dan Bante juga doakan semoga Bapak Ibu punya kesabaran yang luar biasa. Satu guru saya yang mulia Garwang Rinpoche, dia pernah bilang kepada kami ya, waktu kami lagi istilahnya ketemu beliau, audiens dengan beliau, dia cuma bilang kepada kami bahwa kalau jadi biku itu gampang, ya, tetapi jadi perumah tangga itu lebih cepat untuk mencapai realisasi atau lebih cepat mencapai kesucian. Terus kita bingung, kita bilang, kok Rinpoche bicara begini, ya kan? Bukankah kita haruslah lebih cepat daripada umat? Sambil tersenyum, Rinpoche bilang kepada kami, dia bilang, ya habis kalau para biku setiap hari hanya melihat rupang Buddha, ya kan? Rupang Buddha yang senyum, yang peace, yang damai, yang bahagia, sehingga dari rupang Buddha terpancar kemudian masuk ke dalam hati kami. Jadi kami juga hidupnya damai, tenang, bahagia. Ya, tidak ada masalah kalau kami para biku tinggal di wihara, hanya melihat pagi-pagi hanya melihat patung Buddha. Nanti malam sebelum istirahat doa juga ketemu dengan Buddha, ya maksudnya dengan rupang Buddha. Jadi peace atau damai itu datang di batin kita, tetapi tidak dengan umat perumah tangga, ya kan? Kenapa umat perumah tangga? Umat perumah tangga itu ada istri, ya mungkin juga ada suami, ada anak, ada bisnis, ya pekerjaan macam-macam. Ada yang mungkin kerja dengan tingkat stres yang macam-macam. Nah tentunya kesempatan untuk melatih kesabaran itu lebih tinggi, ya lebih tinggi. Karena kenapa? Anda mengalami case demi case, kasus demi kasus, ya kan? Ketemu dengan karyawan yang malas, sabar. Ketemu dengan anak yang nakal, yang suka main game, sabar. Untung hari ini nggak lihat Instagram dia. Ketika ketemu dengan istri yang suka shopping, juga sabar, ya kan? Dan seterusnya. Ketemu dengan suami yang suka nongkrong, pulangnya sampai malam-malam, juga sabar. Nah jadi tingkat kesabaran daripada umat perumah tangga harusnya lebih besar ya daripada kami para Bante. Nah sehingga ya itu Anda harus benar-benar bersyukur ya, bersyukur memiliki hidup sebagai perumah tangga. Berarti Anda memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melatih kesabaran. Ya kan, ketemu dengan customer di toko, sabar, ya kan, ketemu dengan pembeli yang cerewet, sabar, dan seterusnya ya. Ketemu dengan pembeli yang malas bayar utang, sabar. Nah, jadi inilah dikatakan yang pertama adalah kesabaran. Jadi apapun yang Anda rasakan masalah di dalam hidup kita, dalam hati, ya terima dengan katakan dalam batin, oke, hari ini saya melatih kesabaran. Ada teman yang gosipin Anda, sabar. Ya, ada teman yang marah Anda, sabar. Ada orang yang fitnah kita, sabar. Jadi dengan cara ini, maka Anda memiliki sifat
lemah lembut, dan mengalahkan yang namanya dosa atau kebencian. Jadi ini adalah dhamma yang pertama yang harus Bapak Ibu miliki ya. Yang kedua, Bapak Ibu harus memiliki soraca atau rendah hati. Nah, rendah hati di sini adalah ya Anda tidak sombong, ya kan? Tidak tinggi hati. Melihat segala sesuatu dengan ya rendah hati. Maksudnya bukan apa? Rendah hati dengan rendah diri ini beda ya. Jadi ketika Bapak Ibu sedang melakukan sesuatu, Anda dipuji, Anda rendah hati. Oh iya, ya kan? Kalau misalnya Bapak Ibu lagi diituin, rendah hati, ya nggak apa-apa, ya kan? Jadi rendah hati di sini berbeda dengan rendah diri ya. Kalau rendah hati, Anda tidak menjadi sombong. Ego kita lebih sedikit ya, lebih sedikit nggak banyak karena kita memiliki rendah hati. Kalau orang yang tinggi hati kebalikan ya kan. Orang yang memiliki tinggi hati itu kebalikan. Kalau disenggol sedikit marah. Nah ini kalau rendah hati. Yang tinggi hati. Kalau namanya dijelekin sedikit marah. Hurufnya ya misalnya namanya, misalnya contoh nama Bante, Dhamma Wudo, D-nya 2, tulisnya D-nya cuma 1, marah. Aduh kenapa sih panitia salah tulis dan seterusnya. Nah itu kalau kita tidak memiliki rendah hati. Nah tetapi kalau kita memiliki rendah hati, kita melihat ke dalam diri kita sendiri, yaitu kita melihat anatta ya. Badan ini bukan milikku. Kalau yang tadi Anda melihat ya segala sesuatu berubah. Kalau sekarang kita melihat diri kita sendiri. Apa sih yang kita mau sombongkan, ya kan? Apa yang kita mau sombongkan? Jadi disitulah dengan memiliki rendah hati, nah Bapak Ibu memiliki sifat yang baik, tidak arogan, tidak cepat tersinggung, tidak cepat marah, tidak cepat darah tinggi, bahkan tidak cepat stroke ya. Kalau Anda suka marah-marah nanti cepat stroke. Jadi kalau kita rendah hati, keuntungannya sangat banyak buat kita. Teman-teman Anda akan senang dengan Anda, mungkin inner beauty-nya lebih keluar dan seterusnya ya. Nah jadi ini adalah 2 dhamma yang dapat membuat Anda menjadi lemah lembut ya. Kita next ke yang berikutnya. Sebelum kita next, ini adalah sesi tanya jawab. Kalau misalnya Bapak Ibu yang ingin bertanya, Anda dipersilahkan untuk mengetiknya. Nah saat ini ya kita bisa mulai melakukan tanya jawab. Oke, kita next ke slide berikutnya. Di dalam dunia ini Bapak Ibu, selain sifat yang tadi, ternyata juga di dalam dunia ini terdapat 2 jenis orang, 2 jenis manusia yang kita sulit untuk kita temukan. Ya, yang sulit kita temukan. Siapa itu? Yang pertama adalah pubakari, seseorang yang memberikan pertolongan sejati. Oke, ini yang paling susah ya. Kita menemukan orang yang sifatnya pubakari atau orang yang menolong dengan tulus hati, susah nggak Bapak Ibu? Zaman sekarang susah ya. Orang susah kita lihat, kasihan dia susah, oke kasih beras. Tapi saat kasih beras, tunggu dulu, foto. Buat apa? Masukin di Instagram, medsos, sama masukin di ya mungkin Twitter atau Facebook dan seterusnya ya kan. Buat apa? Oh biar dibilang saya suka beramal. Ya. Tujuannya untuk apa? Tolong orang, tetapi bagaimana? Tidak sejati, tidak tulus ya, tidak sungguh-sungguh. Malah dikatakan lebih memperalat sama orang miskin, ya kan? Jadi
Sebelum baksos tunggu dulu ya, foto dulu, foto dulu, habis foto baru syuting dulu, baru kasih berasnya. Kalau nggak syuting nggak dikasih beras. Jadi ini adalah contoh daripada orang yang belum tulus. Yang kedua, kadang-kadang orang yang memberikan pertolongan yang masih melekat, ya, yang masih melekat. Misalnya ketika memberikan sesuatu, ya, selalu dipertanyakan, ya. Ini ada waktu kemarin ada beberapa curhatan ya. Jadi Bante kenal beberapa umat, mereka itu adalah tim penggalangan dana. Ya, mereka ada beberapa yang sifatnya mereka menggalang dana untuk kegiatan-kegiatan, bukan di kegiatan Cetia Panyasika tetapi di luar ya, yang umum. Ya mungkin Bapak Ibu tahu ya, yang umum. Nah, yang umum terus Bante ngobrol sama mereka. Kesulitan kalian sebagai misalnya call center itu apa sih? Dari semua mereka bilang, aduh, kita tuh paling susah Bante. Paling susah kenapa? Umat itu kalau sudah berdana kadang-kadang nggak sabar. Ya, kadang-kadang begitu kirim dananya langsung mau minta laporannya mana. Nah, jadi yang seperti ini adalah mereka menolong, mereka membantu, tetapi tidak di sini tidak melepas. Maksudnya tidak melepas di sini. Yang harus kita tahu ketika Anda berbuat baik, ketika Anda menolong orang, ketika misalnya dari sini berpindah, maka itu sudah bagian dari dia. Dan kita ya sudah lepas. Ya, ini adalah yang terbaik. Ya, yang terbaik. Bante, kalau begitu nanti dana saya misalnya disalahgunakan, dana saya diselewengkan dan seterusnya. Nah, itu kembali daripada karma si yang tadi ya, bagian dari panitia yang tadi. Nah, tetapi di sini Bang Bante mau kasih masukan kepada kita, ketika kita berbuat baik, ya sudah. Paling kita cuma bilang, tadi saya sudah ada, misalnya saya sudah berdana sekian, tolong diterima. Nah, karena memang beberapa dari tim yang kita bilang yang suka bagian mereka-mereka yang suka bagian call center dari beberapa ini, mereka bilang, ya memang kan kita juga sibuk Bante. Kita bukan urusannya langsung ya. Maksudnya mereka bukan staff yang harus melayani secara langsung seperti customer service, tetapi mereka adalah volunteer. Jadi ketika orang bertanya langsung, mereka pasti nggak bisa jawab juga. Nah, jadi ini adalah contoh ya, contoh. Nah, berikutnya yang lain, yang ketika kita sudah memberi, kemudian yang belum tulus. Apa yang belum tulus ini adalah mereka-mereka yang sudah memberi tetapi masih ungkit-ungkit. Ya kan, masih ungkit-ungkit. Misalnya, tahu nggak sih tadi saya saya kasih ini loh ke Bante, contoh. Tadi kue yang ini dari saya loh. Atau kadang-kadang kalau emak-emak kan, cobain tuh, ini enak nggak? Ini saya yang bawa loh. Nah, jadi ini adalah yang tipe kedua, tipe yang belum melepas, masih pakai iklan ya. Sudah berbuat baik tapi masih ngiklan. Kalau nggak ada gua, dia nggak selamat loh. Nah ini, jadi ini adalah yang kedua. Dia tidak memberikan pertolongan yang sejati, di mana pertolongan yang sejati, kalau kita pernah membaca, mungkin Bapak Ibu yang pernah membaca Cingkang Cing ya, atau Diamond Sutra, Sutra Intan. Di situ disebutkan oleh Buddha kepada yang Arya Subhuti. Dibilang bahwa para bodhisatwa tidak berbuat dan tidak ada yang diperbuat. Karena seseorang yang berada di jalan bodhisatwa, maksudnya di jalan kebajikan ini, sebenarnya bukan sedang mengumpulkan parami. Maksudnya di sini gimana Bante? Bukan sedang mengumpulkan parami berarti
bukan menjadi sombong dengan kebajikan-kebajikan yang Anda perbuat, ya. Jadi jangan sampai kita sering berbuat baik malah kita menjadi sombong dengan kebajikan-kebajikan yang kita punya. Oh, kalau nggak ada saya itu nggak jadi loh. Kalau nggak ada saya misalnya ini nggak begini loh, ya kan? Kalau Bante juga kadang-kadang sombong ya. Kalau Bante nggak ngomelin nilainya nggak bagus loh. Nah kadang-kadang juga sombong juga ya. Nah jadi itu adalah pertolongan-pertolongan yang bukan sejati ya. Jadi ketika kita menolong yang sejati harus kita lepaskan. Sudah kita tolong ya sudah ya. Kita nggak boleh ngungkit-ngungkit lagi ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menolong, ibarat kata yang paling kasar maaf ya, kita di WC lagi sakit perut banget. Kemudian kita ke WC, begitu kita buang airnya, bagaimana perasaan Anda? Lega, wah selesai. Nah sama seperti itu, ketika kita mau berbuat baik, pas bawahnya berat kan, misalnya aduh nanti ini bagaimana, nanti ini bagaimana, tetapi setelah kita berikan, ya sudah selesai. Nah itu adalah pertolongan sejati. Ini adalah orang yang sangat sulit kita temukan di dunia, terutama di dunia saat ini. Ya, di dunia yang medsos seperti ini juga sangat-sangat sulit. Ya kan? Karena kenapa? Di dalam dunia sekarang banyak yang terjadi penyalahgunaan. Banyak juga yang terjadi penyalahgunaan, mungkin kehilangan kepercayaan, kurangnya keyakinan sama teman dan seterusnya, sehingga mau tidak mau harus promosikan hasil perbuatan baiknya. Nah, sehingga inilah yang menyebabkan pertolongan yang kita berikan di saat ini ya bukan pertolongan yang seperti sejati, yang seperti yang Buddha sampaikan, pemberian yang harus dilepas. Nah, jadi inilah yang kita harus pelajari pada hari ini. Ini sangat sukar menemukan manusia yang memberikan pertolongan sejati. Semoga kita semua ini bisa ya pelan-pelan menjadi seperti itu. Nah, dan yang kedua, Bapak Ibu, yang sulit kita temukan di dunia adalah katanyu katawedi. Ini yang susah kita ketemukan di dunia. Seseorang yang tahu balas budi. Ini yang kita susah temukan di dunia. Kenapa? Ya, coba kita melihat sekarang berapa banyak yang misalnya gini. Mereka-mereka yang istilahnya katanyu katawedi, kalau mungkin kata kasarnya kita bisa bilang tahu diri, ya kan? Yang sudah dibantu kemudian sadar untuk tahu diri. Tahu diri untuk misalnya melayani, tahu diri untuk membantu, tahu diri, oh saya sukses karena misalnya, saya sukses karena diangkat sama bos saya. Saya bisa jadi posisi seperti ini karena bos saya. Saya misalnya naik kelas karena bapak ibu guru saya. Saya lulus dari kuliah karena dosen saya, dan seterusnya. Itu adalah orang yang memahami katanyu katawedi atau tahu membalas budi dari orang lain. Jadi jangan sampai ketika kita menjadi sukses, semua dari kita pasti akan satu saat berada di posisi di atas. Ya, di atas di sini apakah di atas puncak karir dari Bapak Ibu sendiri? Di atas di sini juga bisa dengan misalnya bagi yang buka toko misalnya sukses dengan buka cabang yang banyak, misalnya juga yang lagi kerja, misalnya karirnya meningkat, mungkin juga bagi yang masih sekolah di mana nilainya bisa bagus. Nah, di sini ini adalah puncak karir daripada kita masing-masing. Dan di setiap puncak dari karir kita pasti ada orang yang membantu kita. Pasti ada orang yang menolong kita. Bukan sulap ya. Buka mata, melamar kerja langsung jadi direktur. Ya kan? Bukan. Tetapi setiap jenjang yang kita capai adalah ada orang lain yang pasti membantu kita.
Oleh karena itu, setiap jasa dari mereka harus kita ingat, harus kita sadari bahwa tidak mungkin kita bisa ada di posisi ini seorang diri. Itu tidak mungkin. Ya, oleh karena itulah setiap kebajikan dari orang-orang yang sudah membantu kita, kita harus ingat mereka. Nah, jadi dalam agama Buddha seringkali juga disebutkan bahwa kenapa Bapak Ibu tahu nggak? Kenapa doa kita semoga semua makhluk hidup berbahagia? Untuk menunjukkan kita memiliki katanyu kata wedi. Karena di dalam kehidupan kita saat ini, kita sudah dibantu oleh banyak orang. Ya, misalnya di posisi Bante seperti ini, saat ini, Bante sudah dibantu banyak orang. Mulai dari mana? Mulai dari orang tua, ya kan? Adik-adik di rumah. Terus dibantu oleh dari kecil misalnya kan, ada pegawai, ada suster, ada supir, ada bapak ibu guru dari TK sampai S2, ada teman-teman dari TK sampai S2, baru teman-teman jadi Bante, dan sekarang umat-umat dan seterusnya. Jadi semua ini adalah kebajikan, jasa kebajikan dari orang lain terhadap diri kita. Sehingga disitulah kita bilang, sabe sata bawantu sukitata. Semoga teman-teman tadi yang berhubungan karma dengan kita tadi, mereka turut berbahagia. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk dari katanyu kata wedi, dari doa kita, sabe sata bawantu sukitata. Dan yang kedua Bapak Ibu adalah di kehidupan ini aja kita sudah banyak dibantu oleh orang lain. Bagaimana kehidupan kita sebelumnya? Ya, kita mundur kehidupan kita satu tingkat ke belakang. Dan Buddha bilang, kita sudah lahir banyak kali. Sehingga hampir semua makhluk yang kita ketemu hari ini, mereka-mereka sudah sangat baik bagi kita di kehidupan kita sebelumnya. Nah, oleh karena itulah, ya, kita harus baik sama orang. Kita harus mengingat kebajikan-kebajikan yang orang lain bantu kepada kita. Bukan sekarang, wah kita sudah seperti ini, kemudian sombong. Kita sudah seperti ini, kemudian lupain orang lain, ya kan? Cuekin orang lain, nggak bisa. Ya, jadi usahakan bahwa kita sudah, setiap jenjang kita, setiap perjalanan hidup kita, pasti ada orang yang baik sama kita. Oleh karena itulah, kita bisa melewati hari demi hari. Nah, karena mereka baik sama kita, maka sepatutnya sebagai umat Buddha, kita memiliki katanyu kata wedi, mengingat kebajikan mereka dan tidak menyakiti mereka, bahkan malah kalau bisa kita membantu mereka kembali. Nah, ini adalah 4 hal yang kita bahas pada hari ini. Kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, nah dipersilahkan ya. Mungkin bisa dibantu dibaca pertanyaannya. Malam Bante, ada pertanyaan dari Citra Teks. Malam Bante, kalau jaga nama baik termasuk sombong, ada yang mengunjing kita, apa diam saja, tidak buat klarifikasi bahwa hal tersebut tidak benar? Ya, baik. Dalam hal ini adalah menjaga nama baik. Ya, kalau kita misalnya menjaga nama baik, di sini bukan berarti sombong. Kecuali kita memoles nama baik kita. Jadi beda ya, menjaga sama memoles. Kalau misalnya menjaga itu adalah truly, adalah kebenaran yang harus kita perjuangkan. Maksudnya perjuangkan apa? Kenapa nama kita jadi jelek? Karena kita melakukan hal-hal yang tidak baik tentunya. Misalnya, misalnya
Kalau kita melakukan perbuatan curang, menyontek misalnya, kemudian ketahuan di sekolah dan nama kita, foto kita dipajang di sekolah. Jadi itu adalah merusak nama baik kita, ya kan? Tidak menjaga nama baik akibat kecerobohan kita, kecerobohan melakukan hal yang tidak bajik. Tetapi berbeda dengan kalau kita mau memoles nama kita menjadi baik, menjadi viral. Misalnya orangnya bukan sosial ya, tetapi hanya buat yang penting buat konten di Instagram saya biar banyak yang like. Misalnya biar konten di YouTube saya banyak yang like. Akhirnya apa? Bikin kegiatan ini, misalnya kegiatan sosial, tetapi yang ditonjolkan sebenarnya bukan pada membantunya, tetapi yang ditonjolkan adalah iklannya yang lebih banyak. Nah, jadi dari sini adalah memoles, ya, memoles nama baiknya supaya terkenal, supaya dianggap orang ini suka beramal, orang ini suka kegiatan sosial, orang ini sibuk dan seterusnya. Nah, jadi di sini adalah berbeda. Kalau yang pertama hanya menjaga nama baik biasa, di situ tidak ada yang namanya kesombongan. Tetapi kalau yang kedua kita mencari nama baik, nah disitulah kita membuat yang namanya kesombongan yang baru. Nah, jadi ini adalah perbedaan. Yang pertama, nggak apa-apa, kita sebagai manusia biasa, kita boleh melakukan yang pertama, menjaga nama baik kita dari hal-hal yang tidak bajik, dari hal-hal yang kurang baik. Tetapi kalau mencari nama baik, nah ini yang masalah. Ya, mungkin ini yang pertanyaan pertama. Malam Bante, ada pertanyaan dari Melia Arta. Selamat malam Bante, saya Amelia ingin bertanya tentang kesabaran. Kita berusaha sabar menghadapinya. Tapi misalkan ada orang atau teman yang suka memfitnah dan menyebar hal yang gak benar, lalu kita mengingatkan agar berubah, jangan seperti itu bisa mengurangi nilai baik kita enggak? Karena kita dianggap gak sabar dan gak kuat menghadapinya. Sehingga mengingatkan orang itu atau teman itu agar merubah sifatnya jangan seperti itu. Terima kasih. Ya baik, jadi kalau misalnya ada teman ya yang mungkin menyebar fitnah atau hal-hal yang tidak baik mengenai diri Anda, nah apa yang harus kita mungkin lakukan ya kurang lebih ya? Apa yang harus kita lakukan Bante? Nah mungkin yang bisa Anda lakukan adalah ya pertama sabar ya, cuekin. Tetapi sambil Anda cuekin atau Anda sabar dengan ini, Anda sabar aja ya kan. Kadang-kadang kalau kita mau sabar aja tuh susah ya. Tetapi kalau misalnya Anda bisa lewati atau Anda bisa pertama-tama mungkin ya cuekin dulu, ini nggak masalah ya. Kalau Anda mau cuekin dulu itu nggak masalah. Tetapi ada baiknya juga kita membuktikan bahwa Anda bukan seperti yang diomongkan, ya kan? Jadi Anda bukan seperti hal yang mereka tuduhkan. Mungkin beberapa orang akan menganggap kok kamu nggak sabar. Di sini bukan masalah kesabaran, tetapi di sini juga masalah dari kebenaran, ya. Karena hal yang benar harus dibicarakan, ya. Hal yang benar harus dibicarakan. Kalau misalnya Anda berani mengungkapkan pendapat, ya nggak apa-apa. Anda bilang, misalnya mouse ini hilang. Kemudian ditanya sama bos Anda, ini mouse ini ada di mana nih ya? Kemudian Anda bilang, nggak tahu. Ya, karena memang Anda nggak tahu, tapi teman Anda bilang, mungkin dia yang ambil. Nah, Anda harus buktikan bagaimana ininya bukan Anda yang ambil, mouse-nya bukan Anda yang ambil. Ya, dari situ kita memastikan bahwa ini adalah kebenaran karena bukan saya yang ambil kok.
Nah, di sini bukan masalah disabar, tapi di sini kita harus membuktikan, ya kan? Ketika memang Anda difitnah sama orang. Jadi kita bisa seperti ini ya, kita bisa membuktikan kebenaran dulu, ya. Tetapi sambil membuktikan kebenaran, kita pakai kesabaran, yaitu tidak marah, tidak benci sama teman itu, ya, tidak benci, tidak marah sama teman itu, tetapi hanya dianggap kita memberitahukan hal yang benar. Ya, mungkin itu jawaban dari Bante. Terima kasih. Oke, jadi ada pertanyaan dari Cishu kemarin ya, yang Bante sudah lihat tapi Bante belum sempat baca karena kemarin sudah agak malam. Pertanyaannya adalah, Bante, kalau kita misalnya atas sila, kalau lagi atas sila seperti itu, kan biasanya Bante memberikan sila, misalnya hari Uposatha. Misalnya hari ini adalah hari Uposatha, hari Kamis. Sedangkan hari Jumat kan tidak Uposatha, Bante tidak memberikan sila. Nah, boleh nggak sih kita melepas sila kita sendiri? Ya, boleh nggak sih kita melepas sila kita di hari Jumat sendiri? Nah, jadi Bapak Ibu ketika pengambilan sila, biasanya Anda boleh bertekad ya. Misalnya Anda boleh bertekad, hari ini saya mau melakukan hari pengambilan atas sila di hari Uposatha. Berarti secara tidak langsung Anda bertekad untuk mengambil sila itu hanya di satu hari. Berarti di hari Uposatha, hari Kamis aja. Nah, ketika besok kan sudah bukan hari Uposatha, berarti otomatis silanya sudah gugur. Ini yang pertama, boleh seperti ini. Yang kedua, kalau misalnya Anda untuk nyaman, ya misalnya hari Kamis kita mengambil Uposatha sila, nah hari Jumatnya kita bisa membaca Pancasila biasa, ya. Misalnya Anda pagi-pagi Anda baca dulu, sehingga Anda lebih confidence bahwa, oh ya sudah hari ini saya hanya melaksanakan 5 sila. Nah, jadi ini bisa dua cara ya, bisa dua cara. Jadi bisa bertekad hanya menjalankan di hari Uposatha, dan yang kedua Anda bisa mengambil 5 sila secara pribadi. Nah, ini jadi bisa dua cara ya. Mungkin kalau misalnya sudah nggak ada pertanyaan lagi, kita akan masuk kepada sesi meditasi singkat untuk beberapa saat ke depan. Bapak Ibu sekarang bisa duduk dengan rileks, kemudian kita berbuat baik yang lebih banyak ya. Dikatakan oleh Buddha, salah satu latihan untuk meningkatkan khanti atau kesabaran yaitu dengan bermeditasi. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa duduk dengan rileks. Bapak Ibu bisa duduk dengan rileks, kemudian Bapak Ibu memperhatikan posisi postur Anda, dari posisi kaki, posisi tangan, punggung, leher, mulut, mata, dan lidah Anda. Anda perhatikan posisinya dengan baik. Kemudian setelah Bapak Ibu perhatikan dengan baik, Bapak Ibu hanya menyadari ya, hanya menyadari nafas masuk dan nafas keluar. Hanya menyadari nafas masuk dan nafas keluar. Bangkitkan kesabaran di dalam proses latihan ini, walaupun hanya 5 menit. Jadi kita bertekad, kita mau latihan meditasi hanya 5 menit, tidak lama ya, tidak lama. Jadi nggak akan berasa sakit, nggak akan merasa apapun karena hanya 5 menit. Nah, setelah Anda bertekad, kemudian di dalam batin kita
kita ibaratkan seperti satpam, yaitu kesadaran kita bagaikan satpam, hanya melihat orang yang masuk dan orang yang keluar dari mall. Orang masuk mall, orang keluar mall. Orang masuk mall, orang keluar mall. Satpamnya hanya berdiri di pintu, tidak ikut orang ke mall, tidak ikut orang keluar dari mall, hanya berdiri di pintu. Sama pada hari ini, kita juga duduk dengan tenang dan hanya melihat nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Ketika nafas masuk, kita tahu itu but, nafas keluar do. Nafas masuk but, nafas keluar do. Sadari nafas masuk, nafas keluar. Meditasi Anapanasati kita mulai untuk 5 menit ke depan.
Nafas masuk put, nafas keluar do. Nafas masuk put, nafas keluar do. Nafas masuk put, nafas keluar do. Sabe sata bawanto sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya marilah kita membacakan doa dedikasi. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut semua makhluk memiliki potensi untuk belajar praktek dan merealisasi dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan. Dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangha, dan para Bodhisattva, semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.